pertanyaan Anda itu tadi, itu pertanyaan serangan. Ngomong loh, itu Giliran saya bertanya satu pertanyaan, Ibu nangis. Mana dong? Penyerang agama semua. Kok gimana dong? Ya. Satu pertanyaan Anda membuat Anda menangis. Saya rasa tidak enak dengan semua punya kata tadi. Semua bilang saya tuh membabi buta menyerang semua punya agama. Sedangkan semua setiap menit detik ini menyerang saya punya agama. Saya tadi pertanyaan Anda tadi itu pertanyaan serangan semua itu tadi. Terkait poligami, terkait Al-Quran, terkait Nabi. Itu serangan-serangan semua tuh. Saya menyerang semua punya agama, membabi buta. Sedangkan pertanyaan tentang poligami, tentang Al-Quran, tentang buta huruf, semua Anda serang tadi. Anda sendiri di awal menyanjung saya karena saya membuka kebenaran tentang Bible. Anda sendiri yang menyanjung, sekarang Anda panik, Anda nyerang lagi tuh. Sekarang kembali ke sini. Tidak pernah panik. Kembali ke sini, Bu. Ini Laskar Kristus tidak pernah panik. Laskar Kristus yang kesiangan. Laskar Kristus kesiangan. Lalu nanti yang paling nanti datang itu kan Nabi Isa, bukan Muhammad. Iya. Benar tidak? Ya. Betul. Itu perbedaannya di mana antara Isa dengan Muhammad. Lalu itu yang berikut lagi. Isa kan lebih dulu, terus Muhammad dari belakang. Permisi ya, sebelumnya saya minta maaf untuk Bang Suma dan teman-teman yang ada nonton kami sekarang. Izin, yang saya dengar dari teman-teman kalau Muhammad itu salah satu nabi yang tidak tahu tulis baca. Iya. Yang tidak tahu tulis baca, lalu dapat firman di gua. Iya. Nah, terus menikah gadis di bawah 7 tahun, Siti Aisyah. Iya. Lalu punya banyak istri. Iya. Pertanyaan saya, apakah patut dicontohi atau tidak? Sedangkan Isa banyak mujizat yang dilakukan. Kalau Muhammad beda. Nah, Isa yang tertulis di dalam kitabnya Bang Suma, ada Isa yang tertulis dalam kitab sucinya kami, anaknya Siti Maryam dengan anaknya Bunda Maria. Ini ada kesamaan, kalau Muhammad tidak tertulis dalam kitab suci kami. Begitu, minta maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema di atas. Terima kasih, tolong jawab, Kak. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus dipahami. Jadi yang pertama terkait Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Dua-dua adalah manusia mulia yang kami hormati sebagai Nabi dan Rasul yang datang kepada kaum, yang diutus kepada mereka, yang dimana mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Isa alaihissalam datang kepada hanya satu kaum saja, yaitu hanya kepada Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaum Bani Israel muncul kemudian serigala-serigala buas yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya dan mengganti nama Isa menjadi Isaus dalam bahasa Yunani. Itu dulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada penyamar-penyamar pengikut, pura-pura pengikut Nabi Muhammad tapi ternyata bukan pengikutnya. Hanya menggunakan nama Nabi Muhammad untuk melegalkan penyembahan terhadap berhala-berhala orang-orang asing. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Sebagaimana pengakuan Yesus juga bahwa dia hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Perbedaan mencoloknya adalah Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh kaumnya tetapi diselamatkan oleh Allah. Lalu kaumnya yang kafir, yang kufur ini melantik pengganti Nabi Isa menjadi Tuhan bagi bangsa asing sampai hari ini. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada satupun keberhasilan musuh-musuhnya untuk membunuh dirinya. Meskipun berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Nabi Isa pun tidak berhasil dibunuh, diangkat ke langit. Kenapa Nabi Isa yang turun nanti? Karena Nabi Isa akan turun menjadi hakim, disebabkan karena dia malu di hadapan Tuhannya, disebabkan karena sebagian keturunan Adam menuhankan dirinya dalam nama asing. Dia turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya yang Nabi Isa tidak kenal. Dan itu masih terekam di dalam kitab saudara. Terkait dengan kelahiran dan seterusnya, itu masing-masing Nabi berbeda. Nabi Muhammad SAW menikah
usia 6 tahun dalam hadits. Tetapi serumah dengan istrinya pada saat secara tradisi masa itu, dia perempuan ini istrinya sudah layak untuk menjadi pendamping. Menikah usia 6 tahun, serumah setelah matang menjadi seorang wanita. Itu. Sedangkan Nabi Muhammad datang untuk membatasi ajaran poligami, di mana dulu tidak ada batasan istri. Nabi Isa tidak pernah membatasi batasan istri. Bahkan nenek moyang daripada Nabi Isa seperti Nabi Daud, itu istrinya sampai ribuan, ratusan. Nah, Salomo atau Sulaiman, ratusan istrinya. Nah, jadi Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mengajarkan cukup satu istri. Saya membaca perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen, tidak ada di dalam tertulis cukup satu istri, hanya di Al-Quran. Jadi di Kristen itu bebas, mau sampai 100 istri, 2000, 3000, 5000, bebas. Karena tidak ada batasan di Kristen cukup satu istri, hanya ada di Islam. Saya boleh dicarikan datanya, ada nggak satu istri di Kristen? Untuk jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen itu untuk satu istri itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada. Mau sampai botak pun, sampai kuda bisa main gitar, tidak akan pernah ada Kristen satupun di dunia ini. Kalau tidak dirubah kitabnya, tidak akan ada dalil cukup satu istri di Kristen. Itu fakta, itu real. Kemudian, pertanyaan saudari saya tadi terkait dengan siapa yang datang untuk yang kedua kalinya. Saya ulang kembali, Nabi Isa turun ke bumi untuk mengusir semua orang-orang kafir yang melantiknya Tuhan. Dalam nama asing, karena Yesus itu nama asing, itu bukan nama orang Yahudi. Nama keturunan Abraham itu ada 3 bahasa, Ibrani, Aramaik, Arab. Yesua, Isa. Yesus itu nama asing, orang nggak kenal di Yerusalem, itu tidak dikenal. Makanya Kristen itu tidak bertumbuh di negara-negara tanah tempat kelahiran para nabi. Kristen hanya bertumbuh di negara-negara penyembahan dewa-dewa. Roma, Vatikan, Inggris, Belanda, Amerika, hanya negara-negara penyembah dewa-dewa. Agama Kristen itu bertumbuh. Kristen tidak bertumbuh di negara para nabi. Tetapi kalau Islam bertumbuh di sana, karena Islam adalah ajaran nabi-nabi. Isa mengajarkan Islam, Yesus mengajarkan Islam. Sedangkan Kristen, ya itu beda, itu ajaran asing yang tidak pernah dikenal oleh para nabi. Seperti itu Bu, untuk sementara. Silakan. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan Bang Suma belum jawab. Nabi Muhammad tidak tahu baca, terus kenapa bisa diterjemahkan dalam Al-Quran? Dapat firman baik. Terus terjemahannya bagaimana? Kalau Muhammad tidak tahu baca, itu belum dijawab. Baik. Saya jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sampai hari ini ketika saya berbicara sama orang-orang Yahudi, sampai hari ini mereka nggak bisa jawab. Siapa yang dinubuatkan di dalam kitab mereka, Yesaya 29 nomor 12, seorang yang diberi kitab termaterai, apabila diberikan kitab itu, dia tidak menjawab dan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Itu tidak ada nabi-nabi di tengah-tengah mereka yang mampu kemudian didudukkan sebagai nabi yang dimaksud, yang menerima kitab termaterai tersebut. Hanya Nabi Muhammad. Lalu, kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa kemudian menulis? Untuk menghindarkan kesucian Al-Quran tidak ternodai oleh karangannya sendiri, oleh tambahan-tambahan logikanya sendiri, hasil pikirannya sendiri. Maka Al-Quran murni dari langit, tidak ada penambahan dari idenya, tidak ada penambahan dari pikirannya, tidak ada penambahan dari gagasannya, tetapi apa yang diterima itu yang disampaikan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Berbeda dengan Paulus, dia ahli kitab, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bebas mengarang cerita. Maka 13 buku dikarangnya yang dijadikan sebagai buku panduan agama Kristen hari ini. Paulus sendiri mengakui, aku menulis, yang kutuliskan, yang kukatakan bukan firman Tuhan, tetapi pikiran orang bodoh yang ingin bermegah. Itu Paulus. Kenapa dia bisa mengarang? Karena dia orang pintar, dia ahli Taurat, dia ahli kitab, dia adalah orang Farisi, ahli tafsir kitab Tanakh. Makanya dia mampu mengarang 13 buku yang bukan firman Tuhan. Itulah yang Anda imani sekarang. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Berarti Nabi Muhammad terima firman ini langsung begitu. Maksud saya di sini loh Bang, maksud saya di sini. Siapa yang menulis itu, yang menulis firman Tuhan, ataukah Quran itu mentah-mentah langsung turun mentah langsung?
di tangan Nabi Muhammad. Begitu. Quran yang dari ajarannya Bang Sumani mentah turun atau ada yang tolong tulis, itu saya meminta penjelasan begitu. Oke, baik. Penjelasan ini. Sedangkan kan baik. nabinya tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Terus siapa yang menulis sampai bisa bisa ada sekarang? Apa itu turun secara buku langsung ke tangan Muhammad, izin ke Nabi Muhammad, ataukah ada yang tolong menulis? Itu saya mau tahu yang itu. Baik. Nabi Muhammad menerima wahyu langsung ke dalam hatinya, lalu dia sampaikan kepada kaumnya. Dari mana wahyu itu? Dari Roh Kudus. Mana dalilnya? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Al-Quran itu berasal dari Allah melalui Roh Kudus dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad dari Roh Kudus menerima Al-Quran. Kul man kana adu li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika biiznillah. Jadi dia menerima Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Itu jelas tuh. Setelah Nabi Muhammad menerima, dia sampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafal. Sahabatnya menuliskan. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu diajarkan kepada sahabat, sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Akurat itu. Itu nggak bisa kemudian ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, sedangkan sedangkan para nabi seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga menyampaikan firman dari Tuhannya, disebut Injil. Tapi tidak ada muridnya yang menghafal dan tidak ada muridnya yang menuliskan. Nabi Isa menyampaikan firman Allah kepada kaumnya Bani Israel, tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menuliskan. Sehingga lahirlah orang-orang asing yang menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa tentang Nabi Isa, lalu kemudian mereka mengatakan Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena Injil yang dituliskan oleh pengarang-pengarang tersebut itu ditulis puluhan tahun setelah Nabi Isa tak ada di bumi. Makanya, ya, ada lagi? Silakan. Luar biasa. Berarti apa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad ini ditulis oleh sahabat, ya, bukan Muhammad sendiri. Dihafalkan oleh sahabatnya, dihafalkan oleh sahabatnya, lalu didengarkan oleh Nabi Muhammad dengan secara seksama. Setelah mereka menghafalkan seluruh Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan, Huzu Al-Quran min arba'ah. Wahai seluruh umat manusia, terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Jadi Nabi Muhammad memberikan validasi, legitimasi, pengesahan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana yang beliau terima dari Allah melalui Roh Kudus, itulah yang diajarkan oleh para sahabatnya sampai hari ini. Baik, terima kasih. Kesimpulannya hanya melalui hati dan suara Nabi Muhammad kepada para sahabat. Betul. Tetapi ketika para sahabat itu menulis, Nabi Muhammad pun tidak bisa membaca hasil dari tulisan para sahabat itu. Oke, baik. Ya. Oke. Nabi Muhammad. Berarti sabar. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca apa yang ditulis oleh para sahabat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa membaca tulisan itu sampai detik hari yang ada nih. Oke, baik. Ya. Nabi Muhammad itu budaya penyampaian firman-Nya adalah hafalan. Menulis pada zamannya itu dianggap orang yang lemah IQ. Bangsa Arab itu dikenal dengan penghafal. Jadi Al-Quran dihafalkan. Ketika mereka hafalkan, contoh misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Dibacakan di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan sahih. Ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad mengatakan sahih. Baca lagi selanjutnya sampai dihafalkan seluruhnya. Bacaan itu harus diselaraskan dengan hafalan. Tulisan harus diselaraskan dengan hafalan. Jadi bacaan yang ada dalam Al-Quran itu harus relevan dengan hafalan. Sampai hari ini ada ribuan penghafal yang kemudian mereka menghafalkan berdasarkan dengan hafalan yang dari guru-guru sebelumnya. Begitu juga tulisan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa berubah.
Makanya di seluruh negara Al-Quran itu sama. Dan itu tidak disifati oleh kitab di luar Al-Quran. Seperti itu. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Berarti ajaran Bang Suma ini ajaran dari Nabi, ini ajaran menghafal. Sedangkan kalau kita yang zaman sekarang ini, kita perlu data dari yang bersangkutan, kesaksian dari pribadi orang tersebut. Orang tulis baca itu berarti resmi dan sah. Begitu apa yang disampaikan. Tetapi kalau mereka yang tidak bisa tulis dan membaca, bagaimana kesaksian itu benar kalau lewat orang lain dan itu perlu dihafalkan sampai detik hari ini. Nah, ini jadi pertanyaan saya begitu. Lalu, iya sabar dulu Mas. Lalu, minta maaf ya, lalu kenapa perkawinan kalau di Kristen, Yesus tidak mengajarkan kawin sampai banyak. Tetapi satu dalam hidup, apa yang dipersatukan Allah jangan dicarakan manusia. Itu berarti cuma satu. Tetapi kalau kita ke teman-teman tetangga, itu bisa kawin sampai dengan banyak-banyak. Nah, ini ada perbedaan. Saya jadi rasa tidak nyaman loh. Kenapa? Agama kami selalu dipojokkan. Sedangkan kalau saya belajar berteman dengan teman-teman, saya disampaikan bahwa Nabi kami tidak tahu tulis baca. Itu hanya berdasarkan hafalan. Lah, kenapa teman-teman Muslim masih hujat kita sampai detik hari ini? Sedangkan tidak kembali koreksi Nabi besarnya mereka, begitu. Baik, saya jawab dulu, Bu. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih sahih hafalan daripada tulisan. Itu yang pertama. Hafalan yang dari Nabi Muhammad itu jauh lebih sahih daripada tulisan. Sekarang izinkan saya sedikit bertanya, sedikit aja. Siap. Dari Yesus ke penulis kitab saudara, apakah Yesus mengenal kitab Anda, Perjanjian Baru? Saya sekarang tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi saya ulang lagi. Ya. Apakah Yesus mengenal buku yang disebut Perjanjian Baru ini? Jadi iya siap. Terima kasih atas pertanyaan. Sekarang begini, kehidupan saya dengan Yesus sekarang tidak sama-sama. Jadi saya tidak tahu pribadi Yesus mengenal atau tidak. Sabar dulu, saya belum jawab. Sabar dulu. Berarti Yesus tidak pernah memberikan pengesahan terhadap Bible, Perjanjian Baru yang Anda jadikan sebagai panutan. Kehidupan Yesus dengan saya ini kan tidak sama. Iya. Bagaimana pertanyaan ini kan tidak masuk akal. Berarti Yesus tidak pernah mengenal. Pertanyaan Bang Suma ini tidak masuk akal karena keberadaan saya dengan Yesus tidak sama-sama nih. Yesus sudah hidup 2000 tahun yang lalu. Tidak ada informasi. Berarti kitab Anda tidak dikenal sama Yesus. Titik. Itu menurut Bang Suma. Nah, sekarang buktikan kalau Yesus mengenal kitab Anda. Apa kata Anda? Saya tidak hidup di zaman itu. Sekarang buktinya, apakah Yesus mengenal kitab Anda? Karena pertanyaan Bang Suma ini, pertanyaan yang kehidupan saya tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada kabar, Ibu. Jadi tidak ada informasi yang Ibu terima kalau Yesus mengenal kitab Anda. Ini. Begini, Yesus tidak kenal buku ini. Sabar, saya jawab dulu. Oh, kasihan sekali Mama. Mama, ini buku tidak dikenal Yesus. Hah? Saya tidak bilang itu. Jawaban saya dengar baik loh. Jangan ngawur. Jawaban saya tidak bilang itu. Apakah Yesus mengenal buku ini? Oke, sekarang saya coba saya kasih kesempatan saya bicara dulu. Kasih kesempatan. Silakan. Yesus memberikan firman yang disampaikan oleh Rasul itu. Itu firmannya yang dituangkan di dalam kitab suci. Contoh, di mana Yesus memberikan firman kepada Lukas? Contoh satu aja dulu. Di mana? Perbuatan Yesus yang dilakukan saat itu, rasul-rasul 12 rasul itu menjadi salah satu saksi. Di mana Yesus memberikan firman? Di mana Yesus memberikan firman kepada mereka? Ketika Yesus terangkat ke surga yang kita baru kemarin merayakan ini. Di mana tertulis? Biar ku baca bahwa Yesus memberikan firman kepada Lukas. Di mana tertulis? Biar ku baca di mana? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu tidak pribadi-pribadi orang, itu bersamaan. Berarti tidak ada bukti bahwa Yesus mengucapkan kalimat dan kalimat itu diterima oleh Lukas lalu Lukas tuliskan. Nggak ada bukti. Tanggapan Bang Suma bagaimana? Bang Suma, kita ini sama-sama orang Indonesia, coba pahami baik dulu. Kita bukan beda bicara. Saya ulang lagi Ibu, saya ulang. Dengar dulu sebutnya. Nabi Muhammad berhadapan dengan muridnya berhadapan seperti ini. Nabi Muhammad mengucapkan, muridnya mendengar dan hafal, menerima salaman mereka. Ijab kabul. Al-Quran disampaikan kepada sahabat.
rangkulan ajarannya. Yesus dengan Lukas, kapan ketemunya? Di mana ketemunya? Di mana? Tiba-tiba Lukas mengarang buku ini. Terima kasih, saya tanggapi dulu ya. Silakan. Jadi perjalanan Yesus itu, Yesus tidak mewartakan sendiri, tapi dipanggil pertama 12 rasul. Di mana tertulis? 12 rasul. Di mana Yesus mengatakan dia menyampaikan Bible kepada 12 rasul? Di mana tertulis itu? Saya belum jawab pertanyaan Bapak, jangan masuk dulu. Langsung ke titiknya, Ibu. Di mana Yesus mewartakan Bible kepada 12 murid? Tertulis di mana? Biar ku cari. Ya, jadi dengar dulu penjelasan saya. Penjelasan saya dulu, dengar. Perjalanan Yesus mulai mewartakan kabar sukacita Injil ini, Yesus tidak sendiri. Panggil 12 rasul dari pertama sampai dengan 12 rasul. Perjalanan Yesus itu tidak pribadi Yesus sendiri dengan satu orang saja, tapi dalam jumlah 12 rasul itu dan pewartaan Yesus itu dalam jumlah banyak orang, sehingga kesaksian yang dilakukan Yesus itu yang dicatat di dalam kitab sucinya kami. Begitu. Berarti bukan firman Tuhan yang Yesus terima itu yang dituliskan, tapi hanya kesaksian-kesaksian. Yang saya tanya, buku ini kan catatan-catatan kesaksian orang terhadap Yesus. Yang saya tanya, firman yang diterima Yesus, contoh Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, segala firman itu mana? Firman Tuhan yang disampaikan itu ada di dalam kitab suci yang disampaikan di mana oleh Yesus. Di mana Yesus mengesahkan kitab suci Anda ini? Di mana Yesus memberikan validasi buku-buku karangan ini? Ayo. Pengesahan kitab suci, antara Yesus dengan rasul-rasul itu, pada saat itu Yesus hidup dengan rasul-rasul, belum ada tercatat yang rasul-rasul catat. Di mana Yesus pernah menyebut kitab ini? Di mana Yesus pernah mengatakan kitab ini? Di mana? Berbeda dengan Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran disebut sendiri. Huzu Al-Quran disebut nabiku. Yesus pernah menyebut kitab ini? Yesus itu penggenapan firman dari nubuat. Saya tanya kitab, bukan bualan. Yang saya tanya kitab Anda yang Anda jadikan panduan di gereja, apakah Yesus mengenal buku ini? Yesus tidak mengenal buku itu, tetapi Yesus yang menyatakan firman yang di dalam. Begitu. Terima kasih. Selesai sudah. Ternyata buku ini adalah buku ilegal. Yesus tidak mengenalnya. Firman yang ada di dalam itu yang tercatat, begitu. Catat firman di dalam. Perbedaan Yesus tidak pernah mengiyakan, Yesus tidak pernah membenarkan, Yesus tidak memberikan validasi. Bagaimana mungkin saya orang berakal mau percaya isinya kalau ini dari Yesus sementara Yesus tidak mengenalnya? Izin, satu jawaban dulu. Begini. Gimana? Begini, dengar dulu penjelasan saya. Udah selesai kan? Udah selesai. Yesus tak mengenal buku ini kan? Yesus tidak mengenal firman-Nya di dalam itu tercatat itu. Setiap kata-kata Yesus ada di dalam, begitu. Yesus akui enggak? Yesus akui karena itu kata Yesus sendiri. Ayo. Di mana Yesus mengakui? Di mana Yesus mengakui buku ini? Jadi begini dulu, dengar penjelasan. Yang Bang Suma minta tuh masalah pengakuan. Iya dong. Yang Bang Suma minta pengakuan. Pengakuan Yesus terhadap pengakuan Yesus terhadap kitab sucinya kami orang Kristen ya. Iya. Itu Bang Suma punya pengakuan. Ada? Isi di dalam kitab suci itu perkataan Yesus semua itu sah. Kata Yesus apa? Kata Yesus semua yang terisi di dalam kitab sucinya kami. Itu kata Ibu, kata Yesus apa terhadap kitab ini? Apakah dia mengakui itu ucapannya? Kembali tadi saya bilang, tadi saya sampaikan. Apakah Yesus mengakui? Tidak hidup setara dengan Yesus. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Pertanyaan tidak masuk akal. Ini berarti tidak ada pengakuan. Pertanyaan ini konyol begitu. Tidak ada pengakuan Yesus. Tidak ada pengakuan Yesus tentang kitab Anda. Pertanyaan Bang Suma ini konyol begitu.
Dengan kata Pertanyaannya lain, konyol, tidak masuk dengan akal. kata lain, mustahil buku ini mendapatkan legitimasi dari Yesus. Tidak. Iya dong. Menurut Bang Suma. Lah, mana buktikan ke saya kalau Yesus mengenal buku ini? Buktikan ke saya. Buktikan. Begini ya. Nasib. Dengar dulu, dengar. Begini nasib 2000 percaya tahun buku yang koran. lalu, sabar, 2000 tahun yang lalu, perkataan Yesus yang dicatat oleh 12 rasul itu. Yang dicatat oleh 12 Saya rasul. tidak tanya itu, kalau itu saya pun tahu. Saya lebih paham. Yang saya tanya, apakah Yesus memberikan validasi terhadap karangan-karangan mereka? Jawab, Bu. Bagaimana kalau mau ketemu jawaban sudah potong saya punya pembicaraan di tengah. Pertanyaan saya sudah ulang 5 kali loh. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap catatan ini? Bahwa Yesus bersabda, Yesus berkata, Yesus pergi bersama muridnya, Yesus membaptis. Apakah Yesus mengakui buku ini? Bukan masalah pengakuan yang saya mau bicara, Bang Suma. Itu masalah. Ini masalah besar. Kalau ternyata buku ini jadikan panduan agama dan Yesus tidak mengenal buku ini, itu konyol namanya. Konyol. Hah? Yesus tidak mengenal buku ini. Bang Suma, Ayo Ibu, Yesus mengakui nggak buku ini? Ini saya mau jawab tadi, kembali lagi saya bilang, kalau soal pengakuan itu dengan saya tidak bersama-sama Yesus saat ini, begitu. Minimal, jadi saya sendiri tidak. Minimal ada pengakuan Yesus di buku ini, tentang buku ini. Ada nggak? Ada nggak, Bu? Yesus menyampaikan, pergilah dan baptislah murid-muridku, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu tertulis di dalam. Itu tertulis di sini. Ini tertulis di sini memang. Ada nggak Yesus mengiyakan itu? Seperti Nabi Musa mengiyakan Taurat, seperti Nabi Muhammad mengiyakan Al-Quran. Yesus mengiyakan nggak ini? Bagaimana mengiyakan? Itu perkataan Yesus yang ada tercantum di dalam itu, bukan perkataan kami. Itu sudah jelas. Nabi Musa memiliki perkataan di dalam Taurat dan Nabi Musa memberikan validasi terhadap Taurat. Jelas ini itu. Pertanyaan konyol sekali nih. Nabi Muhammad memberikan pernyataan tentang Al-Quranul Karim. Yesus apakah memberikan pernyataan tentang buku ini? Ini bukan masalah pertanyaan nggak bisa. Berarti ini buku ilegal. Ini mengatasnamakan Yesus doang, menceritakan tentang Yesus doang, tapi Yesus tidak mengenal buku ini. Artinya buku ini berpihak sebelah tangan doang. Yesus tidak kenal buku ini. Yesus tidak mengetahui buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini. Ini yang saya mau bilang ini, Bang Suma, tidak ada legitimasi di dalam kitab sucinya orang Kristen. Tetapi perkataan Yesus itu sudah nyata. Udah, selesai. Di dalam itu sudah jelas. Selesai. Berarti buku ini buku ilegal yang tidak dikenal oleh Yesus. Titik. Itu kan menurut Bang Suma. Menurut Bang Suma. Ibu sendiri yang mengakui. Ibu yang mengakui tadi. Ini ada legitimasi dari Yesus. Ada. Saya belum jelaskan. Pertanyaan Bang Suma ini tidak sesuai sekali. Ada legitimasi dari Yesus? Legitimasi dari Yesus itu perkataan Yesus yang tercantum di dalam. Legitimasi perkataan ini diakui oleh pengarang sendiri. Yesus mengakui nggak? Yesus mengakui nggak? Sekarang begini Bang Suma. Yesus mengakui nggak? Sekarang begini. Yesus mengakui nggak? Sekarang begini dulu, sabar. Yesus mengakui nggak? Yesus mengakui nggak? Sederhana pun. Yesus akui nggak buku ini yang tiap hari Minggu ditenteng ke gereja? Yesus akui nggak buku ini? Itu firman Tuhan yang ada di dalam. Menurut kalian, menurut Yesus, ini apa di dalamnya? Menurut Yesus? Itu kitab suci firman Tuhan yang menurut disampaikan kalian, oleh Yesus. Menurut Yesus gimana? Menurut Yesus, apakah ini diakui sebagai firman Tuhan menurut Yesus? Diakui, karena itu kebenaran firman Tuhan. Di mana Yesus mengakuinya? Nanti buka dari dalam Matius sampai di Yohanes. Baca sekarang satu persatu saya jelaskan. Di mana Yesus mengakui buku ini? Di mana? Buka dari Matius sampai di Yohanes. Baca dari Matius sampai di Yohanes. Apa pembodohan apa lagi? Pembodohan apa lagi yang Anda ingin lakukan? Tidak ada pembodohan.
Kalau begitu tunjukkan di mana Yesus mengakui buku ini, di mana? Di mana Yesus mengakui buku ini? Sebagaimana Yesus mengakui Torah, sebagaimana Yesus mengakui Injil. Nanti saya kasih Buku ini, tahu. buku ini di mana Baca diakui kembali. Yesus? Di mana? Baca kembali, baca kembali. Di Bang Suma baca mana? kembali. Di mana saya harus Coba membacanya? baca Di dulu mana dari nih? Matius sampai di Yohanes. Di- Dari Sahabat kita, Matius, Ustaz, barakallah. Markus, Apa di Matius? Lukas, Apa? Yohanes. Lukas apa? Apa? Enggak Coba ada, dari enggak ada. Matius. Saya sudah baca ini bolak-balik. Enggak ada pengakuan Yesus tentang buku ini, itu enggak ada. Enggak ada. Yesus tidak mengenal buku ini. Berarti Suma Yesus mau, tidak mengenal Bang buku Suma ini. mau. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal orang-orang pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang ibadah minggu, orang-orang yang Natalan. Itu Yesus semua tidak kenal. Yesus tidak pernah mengajarkan Menurut itu semua. Suma. Ini aja Itu kan dulu. menurut Suma. Yesus mengenal buku ini enggak? Mengenal itu kata-katanya kasih- yang ada di dalam. Tadi ibu mengatakan itu pertanyaan konyol. Karena saya hidup 2000 tahun setelah Yesus. Sekarang Anda dengan mudahnya mengatakan mengenal. Di mana dalilnya Yesus mengenal buku ini? Karena kata-kata Yesus di dalam, kesimpulannya kata-kata Yesus yang ada di dalam. Ibu. Otomatis Yesus mengenal karena kata-katanya yang dirangkum oleh para rasul. Begitu. Banyak orang memposting ulang kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah melakukan pengesahan terhadap piti-piti mereka atau video mereka. Begitu juga Yesus. Kata-kata Yesus dikumpul di sini. Tapi Yesus tidak memberikan legitimasi bahwa itu adalah benar kata-kata dia. Ayo. Ayo. Dengar dulu Bang Suma. Dengar Apa dulu. lagi? Apa lagi? Kitab suci yang para rasul ada catat setiap peristiwa Yesus. Itu wartawan yang mencatat. Ini yang saya tanyakan, mana ucapan Yesusnya tentang kitab ini, mana? Ucapan Yesus tentang kitab ini mana? Yesus memberikan validasi ke ini siapa? Ini. Di mana? Dengar dulu penjelasan saya tuh. Saya belum selesai. Masuk Iya. dengar. Silakan. Silakan. Di mana Yesus memperkenalkan? Di mana? Iya, silakan. Silakan. Iya, yang ada tercatat di dalam itu dari Matius. Iya, terima kasih. Terlalu tegang tinggi silakan. kamu. Enggak, bukan dong. Saya mengejar. Begitu Anda begitu tajamnya Anda menyerang iman saya membabi buta. Saya sudah membayar semuanya dengan jawaban yang akurat. Saya cuma satu pertanyaan, Anda mutar-mutar kayak gasing. Apakah Yesus mengenal buku ini yang Anda jadikan sebagai panduan menjadi Kristen? Nih, sampai-sampai harus menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya. Yuk. Sampai-sampai harus nyamar-nyamar ke Islam-Islaman. Di sini ada tertulis nama Allah, ada kata Alkitab, ada kata Wahyu, ada Suma, kata. kenapa bilang saya membabi buta menyerang agama Suma? Loh, tadi pertanyaan-pertanyaan Suma, Anda jangan itu, bilang saya membabi buta menyerang kata Suma. Pertanyaan-pertanyaan Anda dari itu, dulu sampai sekarang ini saya tidak pernah menyerang Suma tu agama. pertanyaan Anda itu tadi, itu pertanyaan serangan. Ngomong loh, itu fitnah Giliran saya bertanya satu pertanyaan, Ibu nangis. Mana dong? menyerang agama Suma. Kok gimana dong? Nah, satu pertanyaan, Orang tidak pernah menangis. Satu pertanyaan Anda membuat Anda menangis. Saya rasa tidak enak dengan Suma punya kata tadi. Suma bilang saya tuh membabi buta menyerang Suma punya agama. Sedangkan Suma setiap menit detik ini menyerang saya punya agama. Saya tadi pertanyaan Anda tadi itu pertanyaan serangan semua itu tadi. Terkait poligami, terkait Al-Quran, terkait Nabi. Itu serangan-serangan semua tuh. Saya menyerang Suma punya agama, membabi Oh, iya dong. buta. Sedangkan Suma Pertanyaan tentang setiap poligami, menit, setiap tentang detik, Al-Quran, secara tentang langsung buta huruf, terlibatkan semua Anda menfitnah serang agama tadi. Nasrani, agama Kristen. Nasrani bukan Dengan Kristen. kelakuan seperti ini. Kalian yang Nasrani menjatuhkan bukan orang Kristen. kita tidak pernah cari muka Nasrani. kamu. Nasrani bukan Kristen, Ibu. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Saya Beda. Kristen, bukan Nasrani, saya Kristen. Iya, makanya Iya, saya saya katakan. Kristen, salah dia. Cuman satu pertanyaan saya loh. Salah Satu dia. aja.
Apakah Yesus yang mengajarkan buku ini? Apakah dia memberikan validasi tentang buku ini? Apa jawaban Ibu? Tadi saya mau jawab batasi saya, itu yang pertama. Lalu yang kedua bilang saya menyerang agama Anda dengan membabi buta. Sedangkan Anda salah satu dasar. Kenapa saya bisa naik di sini? Karena Anda yang menyerang agama saya, membabi buta saya, agama kami, makanya saya naik. Anda sendiri di awal mengakui. Anda sendiri di awal menyanjung saya karena saya membuka kebenaran tentang Bible. Anda sendiri yang menyanjung, sekarang Anda panik. Anda nyerang lagi tuh. Sekarang kembali ke sini. Tidak pernah panik. Kembali ke sini, Bu. Tidak pernah panik. Ini Laskar Kristus tidak pernah panik. Laskar Kristus yang kesiangan. Laskar Kristus tidak kesiangan. pernah panik. Kesiangan laskarnya. Laskar Kristus tidak kesiangan. pernah panik. Kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke pertanyaan saya. Kembali. Mana jawabannya kalau Anda tidak panik? Mana jawabannya? Mana? Kesiangan. Kristus udah keburu dibunuh sama Romawi, Anda kesiangan datang menjadi laskar. Keburu duluan dibunuh sama tentara Romawi, Anda kedatangannya Anda ini telat. Kesiangan Anda. Itu menurutnya. Kesiangan. Ingat, Kristus Anda sudah lebih dulu dibunuh sama tentara Romawi, Anda baru lahir. Ingat sampai masuk ke liang kubur. Siaran langsung yang kau buat tidak akan pernah patah orang Kristen punya iman. Ya sudah, perjuangkan sebagai laskar Kristus, perjuangkan ini. Perjuangkan ini sebagai laskar Kristus, di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini. Apa yang Anda bisa jawab sebagai laskar? Kita mewartakan. Kita orang Kristen tidak disuruh hafal, tapi mewartakan berita yang Yesus tidak berikan legitimasi. Mewartakan buku saja, kalau kita mewartakan buku ilegal. Tetapi kalau kita melaksanakan setiap firman Tuhan dengan cinta kasih, mewartakan buku ilegal, di muka bumi mewartakan buku ilegal yang Yesus tidak mengenal buku ini. Tidak pernah membatasi orang lain untuk beribadah. Tidak pernah Yesus tidak memberikan. Itu kan Yesus tidak memberikan legitimasi tentang buku ini. Ajaranmu membakar-bakar gereja, larang orang makan babi, itu kau punya ajaran sesat secara logika. Kalau Kristen tidak, cinta kasih yang diajarkan kepada kami, itu Yesus luar biasa. Tidak mengajarkan kami untuk membunuh, membatasi orang beribadah. Itu kita orang Kristen. Beda dengan kau punya ajaran semua. Saya Tolikara bakar masjid itu. Saya bicara. Tidak main-main. Tolikara. Dapat upah. Tolikara bakar masjid. Di surga, pecah belah istri-istri di surga. Itu bukan tempat kawin mengawin. Keluar aslinya. Seperti itu. Keluar aslinya. Ingat itu semua. Tolikara bakar masjid. Laskar Kristus tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Yesus Tolikara bakar gereja. Masjid kami di Tolikara dibakar di sana di Papua. Polisi kami, TNI kami yang tugas di sana dibunuh oleh Laskar Kristus. TNI kami yang kami cintai, Polri kami yang kami cintai, dinas di sana dibunuh sama Laskar Kristus. Aduh, parah. Parah. Awas rambutnya lurus, Bu. Jangan terlalu emosi, nanti lurus rambutnya. Awas, identitasnya nanti hilang kalau terlalu kencang. Santai. Saya cuma bertanya tentang ini. Apakah Yesus memberikan validasi tentang buku Anda? Anda mati-matian membela sampai harus bunuh orang, bakar masjid, hanya membela buku yang ternyata Yesus tidak kenal. Beda dong dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quranul Karim, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Itu Quran. Ada nggak ini Yesus agar kau baca buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Lukas, Markus. Ada nggak? Yesus mengucapkan itu? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad, wa idza quri'al Qur'an
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada validasi tentang Al-Quran dari Allah, dari Nabi Muhammad. Ini nggak ada ini buku ilegal. Buku ilegal ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan tentang buku ini. Yesus tidak mengenalnya. Yesus tidak punya kemudian validasi terhadap buku ini. Kodong. Buku ini tidak sah di mata Yesus. Kodong. Yesus tidak mengenal buku ini, kodong. Kenapa ini buku dijadikan panduan sementara Yesus jadi tokohnya tapi tidak mengenalnya, kodong? Buku ini, kodong, tidak dikenal sama Yesus. Buku ini tidak dikenal Yesus. Satu pertanyaan bikin kejang-kejang sedunia. Anda menjadi laskar Kristus katanya. Oh, laskar Kristus, tapi tidak ada yang memberikan pengesahan. Anda bela ini, tapi Yesus tidak memberikan pengesahan tentang buku ini. Jadi buat apa? Buat apa? Buat apa mati-matian? Buat apa? Anda saya sudah kasih data, sudah saya kasih tema, udah dikasih temanya supaya terarah. Anda malah masuk nyerang Islam. Setelah itu Anda mengatakan aku nggak nyerang Islam loh. Siti Aisyah diserang, Al-Quran diserang, Nabi Muhammad diserang, semua diserang sama dia tadi. Kodong, kemasianku menatapnya. Allahu Akbar, Masya Allah teman-teman sekalian. Oke. Saya kira kita cukup, teman-teman sekalian. Kita mau Jumatan, cukup bagi kita untuk mengajarkan. Oh enggak, belum.